Ya, saya mau mengomentari Pak Kurtubi ya, bicara soal tata kelola yang bermasalah katanya. Iya. Ini sebetulnya undang-undangnya itu dulu yang tanda tangan Bu Megawati. Iya, betul. Ya, jadi supaya juga disadari itu sekarang beliau ada di KIH. Jadi Bapak harusnya itu ke sana dulu gitu, jangan ke sini gitu ya. Maksud saya ke dalam dulu gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak SBY juga bermasalah saya lihat. Harga sudah bagus, diturunin. Untuk apa? Untuk citra. Jadi lalu di sisi lain juga yang namanya PDIP, 10 tahun itu pokoknya nolak. Padahal ada sebetulnya kebutuhan untuk naik. Jadi kalau dilihat nih semuanya bermasalah untuk pencitraan politik. Korbannya kita-kita semua nih. Ya. Nah, ke depan ya kita mau objektif lah. Oke, ada kenaikan harga, ada yang memang untuk orang-orang tidak mampu, tapi sebagian besar ada yang harusnya digunakan untuk yang produktif. Membangun infrastruktur gas, bahan bakar nabati, panas bumi dan sebagainya. Nah, jangan juga seperti Pak Jokowi, lebih banyak untuk kartu Indonesia Pintar, kartu misalnya Indonesia Sehat. Itu kan juga buat kesejahteraan. Betul, tapi sebagian kan bisa untuk infrastruktur. Lalu Indonesia Pintar itu kan bisa ngambil dari anggaran pendidikan. Jadi jangan juga nanti harga BBM naik lalu penghematan untuk pencitraannya Pak Jokowi gitu. Maksud saya itu, jadi kita supaya memperhatikan jangan terlalu banyak pencitraan, ini masalah kita bersama, kita sudah masuk dalam krisis energi, maka solusinya itu harus komprehensif, kesampingkan dulu nih masalah politik. Karena Jokowi saya lihat sudah main politik lagi gitu. Untuk bicara kartu, anggaran tidak ada gitu. Baik, Pak Marwan. Bagaimana Anda, Pak Marwan? Bagaimana Anda melihat dengan apa yang sudah asumsi-asumsi yang diberikan oleh Bapak-Bapak yang terhormat ini, melihat kondisi negara kita, apakah memang harus naik BBM saat ini juga, atau memang di tahun yang akan datang? Saya kira dengan turunnya harga minyak dunia, itu masih ada waktu untuk kita menunda beberapa waktu. Dan ini harus digunakan untuk memenuhi janji-janji kampanye dulu misalnya. Katanya kan mau berantas mafia minyak. Ya. Kemudian mau membuka tata niaga minyak itu setransparan mungkin. Nah, kemudian juga mau melakukan penghematan, mau membangun tadi Pak Kurtubi bilang soal infrastruktur gas. Nah, ini semua ada beberapa yang bisa dijadikan sebagai prasyarat. Mau naik, Anda harus bersih-bersih dulu, jangan ada mafia lagi misalnya. Buatlah sistem itu secara transparan. Itu satu. Jadi kita punya waktu, mumpung ini harga sedang turun, persiapkan dulu, ada prasyarat dulu. Yang kedua, kalau nanti sudah naik, paralel sesudah dipotong untuk kepentingan membantu orang yang terdampak, yang miskin, itu memang harus kita bantu. Tapi sisanya, kalau tadi ada 247 triliun, misalnya untuk yang miskin itu, katakan ini bicara tahun depan ya, itu 50 triliun, ada 200-an triliun, ini harus untuk yang produktif. Membangun infrastruktur, membangun bahan bakar nabati dan sebagainya. Nah, ini dulu kita terus dijanjikan, tapi tidak dijalankan. Nah, ke depan kita mau, mana program Anda untuk yang produktif? Nah, sekarang itu belum ada. Memaksakan terus supaya segera naik. Padahal yang produktif belum siap. Karena itulah kita nolak gitu. Jadi saya kira semuanya juga setuju. Untuk apa kira-kira untuk dinaikkan segera mungkin itu, Pak? Kalau ya, Anda melihat kalau nanti tujuannya hanya untuk kartu-kartu tadi ya, bahwa ini untuk pencitraan ya, apalagi itu kita pasti tolak. Tapi yang penting supaya tidak terulang karena ini sudah bertahun-tahun. Setiap naik bagi-bagi BLT lalu dianggap masalah selesai. Tidak membangun yang produktif. Nah, jangan lagi yang dulu itu diulang. Termasuk juga yang selama 10 tahun kampanye nolak harga, ya, kenaikan harga BBM, ini juga supaya mengacalah ke dalam ya. Baik. Jangan sekedar untuk pencitraan. Karena itu mereka ini juga kita minta pertanggungjawabannya. Oke, sebelum dinaikkan, mana dulu itu buku putih? Coba dipakai dulu itu.
ya, sebelum nanti Bukti. dipaksa Baik. rakyat yang menerima. Baik. Oke, makasih. Baik, tadi Pak Kurtubi juga selama ini nolak Pak ya?